Peluang ke semifinal Piala AFF U23 tipis, Shin Tae-yong salahkan klub karena tahan pemain. Peluang timnas Indonesia U23 melaju ke semifinal Piala AFF terbilang tipis setelah hanya meraup 3 poin dari 2 laga. Pada laga pertama, Garuda Muda kalah 1 hingga 2 dari Malaysia. Saat ini, timnas Indonesia bercokol di posisi kedua klasemen sementara grup B. Pelatih Shin Tae-yong berkeluh kesah dengan kondisi Garuda Muda yang tidak dapat membawa kekuatan terbaiknya ke Piala AFF U23. Beberapa pemain seperti Rizky Ridho, Witan Sulaiman, dan Fajar Fatur Rahman tidak dapat bergabung dengan timnas Indonesia U23 akibat tidak dilepas klubnya. Ada beberapa pemain yang kami bawa ke sini, kami tidak sadar pemain itu tidak bisa bermain di turnamen ini, ujar Shin Tae-yong. Kami tidak bisa membawa hampir 75% dari kapasitas kekuatan kami. Inilah yang sedang terjadi. Ditambah klub tidak melepas pemain ke timnas Indonesia U23. Dalam setiap laga, performa kami harus berkembang. Performa kami bisa menurun karena situasi yang terbatas dan sulit, jelas Shin Tae-yong. Sindiran Ramadan Sananta setelah golnya untuk timnas U23 Indonesia dianggap offside. Penyerang timnas U23 Indonesia Ramadan Sananta melancarkan sindiran kepada wasit usai pertandingan melawan Timor Leste. Ada satu momen menarik terjadi pada menit ke-79. Tepatnya saat Beckham Putra mengirim umpan jitu menuju Sananta yang sudah siap di kotak penalti. Pemain Persis Solo tersebut juga sempat melakukan finishing yang matang meski harus terjatuh. Kemudian, bola sukses menghujam gawang Timor Leste. Namun wasit Torpong Somsing asal Thailand memutuskan bahwa gol Sananta offside. Ramadan Sananta pun tidak puas golnya dianggap offside oleh wasit. Dia memberikan kritikan pada kinerja wasit yang memimpin laga. Di laman Instagram pribadinya, ia mengunggah ulang cuplikan gol tersebut dan mempertanyakan keputusan wasit. Kekecewaan Sananta sebenarnya bisa dimaklumi. Pasalnya pasca kekalahan atas Malaysia di pertandingan perdana, kesempatan skuad Garuda Muda untuk lolos menjadi tidak mudah. Klasemen runner-up terbaik Piala AFF U23, Timnas Indonesia sementara di pucuk. Setelah mengalami kekalahan dalam laga perdana grup B melawan Malaysia, Timnas Indonesia U23 mampu meraih kemenangan dalam laga melawan Timor Leste. Namun posisi ini tidak langsung menjamin mereka lolos ke semifinal, karena hanya juara grup dan runner-up terbaik dari 3 grup yang akan melaju. Sejauh ini, Timnas Indonesia U23 menduduki puncak klasemen runner-up terbaik dengan koleksi 3 poin mengungguli Filipina dan Kamboja. Meskipun saat ini berada di posisi yang menguntungkan, Timnas Indonesia U23 masih harus mengawasi persaingan dari Filipina dan Kamboja. Hasil pertandingan terakhir kedua tim itu akan menentukan siapa yang akan melangkah ke semifinal. Kedua laga tersebut akan memainkan peran penting dalam menentukan siapa yang akan menjadi runner-up terbaik dan berhak melaju ke semifinal. Media Malaysia bahas kemarahan Shin Tae-yong kepada 2 wasit yang pimpin laga Timnas Indonesia. Media Malaysia Makan Bola membahas kemarahan Shin Tae-yong kepada 2 wasit yang memimpin laga-laga Timnas Indonesia di Piala AFF U23. Makan Bola menilai Shin Tae-yong kerap mempertanyakan keputusan yang dibuat pengadil laga Timnas Indonesia U-Strip 23. Kemarahan Shin Tae-yong terlihat saat Timnas Indonesia U23 menang 1-0 atas Timor Leste pada Minggu malam lalu. Beberapa keputusan yang dibuat wasit asal Thailand, Torpong Somsing, dinilai Shin Tae-yong merugikan Timnas Indonesia U23. Salah satunya saat menganulir gol kedua Timnas Indonesia yang dicetak Ramadan Sananta. Saat itu Ramadan Sananta dianggap berada dalam posisi offside. Padahal Ramadan Sananta masih berada dalam posisi onside dalam tayangan ulang. Tidak hanya itu, Makan Bola juga menyoroti kritik Shin Tae-yong yang kesal karena wasit memberi hadiah penalti kepada Malaysia meski tak ada pelanggaran kepada Fergus Tierney. Kapten Bagas Kavaksal cuma menang 1-0 atas Timor Leste di Piala AFF. Pertandingan berlangsung intens karena Timor Leste U23 tidak memberi jalan mudah bagi Garuda Muda untuk memenangkan pertandingan. Meski pada akhirnya Timnas Indonesia U23 menang via gol tunggal Ramadan Sananta di menit ke-45. Pasukan Shin Tae-yong itu sebetulnya bisa menang lebih dari 1 gol. Sayangnya sejumlah peluang emas gagal dimanfaatkan menjadi gol tambahan.
Jika beberapa kesempatan yang didapat Ramadhan Sananta bisa dimanfaatkan dengan baik, dia seharusnya dapat mencetak hat-trick di laga tersebut. Berbicara setelah pertandingan, Bagas Kava menilai timnas Indonesia U23 masih banyak kelemahan yang perlu diperbaiki, terutama soal finishing. Sang kapten pun tampak kecewa karena rekan-rekannya tak bisa memanfaatkan sejumlah peluang dengan maksimal. Pertandingan yang menantang, kami memiliki banyak peluang tetapi hanya 1-0. Mungkin kita perlu merapikan bagian finishing, ujar Bagas Kava. Pelatih Persis Solo bangga punya striker terbaik di Indonesia. Ramadhan Sananta menjadi aktor penentu kemenangan timnas Indonesia U23 di matchday kedua fase grup Piala AFF. Menghadapi Timor Leste, Sananta mencetak gol tunggal sekaligus membawa Garuda menang tipis 1-0. Gol Sananta pada menit akhir babak pertama menjadi satu-satunya gol di pertandingan tersebut. Tambahan satu gol itu menambah jumlah koleksi gol Sananta menjadi total 2 gol. Menanggapi performa moncer Sananta, pelatih Persis Solo, Leonardo Medina menyebut bahwa anak asuhnya itu adalah striker terbaik di Indonesia. Amazing, bagi saya dia striker terbaik di Indonesia, kata Medina Senin kemarin. Medina pun siap mendampingi Sananta untuk benar-benar menjadi striker lokal terbaik, dikarenakan Indonesia butuh hal tersebut. Saya punya tujuan membantu mereka untuk menjadi the best local striker in Indonesia. That's my objective, this countries need that players, terangnya. Sananta dan Arhan Kakak berpotensi menjadi striker lokal di Indonesia, tutupnya.